Vampir, makhluk malam abadi, tapi apakah sosoknya benar-benar abadi? Selama 1 abad, format vampir di layar lebar telah berubah wujud lebih sering daripada yang kita sadari. Ia adalah cerminan ketakutan dan hasrat zaman. Ini adalah perjalanan evolusi mereka. Dari monster pembawa wabah yang mengerikan, menjadi bangsawan menggoda, pahlawan aksi, idola remaja yang berkilauan, dan kembali lagi menjadi simbol horor yang relevan. Kisah ini dimulai pada tahun 1920-an, di mana sinema melahirkan 2 archetype vampir yang akan mendefinisikan genre ini selamanya. Pertama, monster pembawa wabah. Inilah Count Orlok dari film Jerman. Nosferatu tahun 1922 dengan penampilan mirip tikus, cakar panjang, dan taring yang mengerikan. Orlok bukannya penggoda. Dia adalah simbol penyakit dan ketakutan pasca perang. Adegan ikoniknya seperti bayangan yang merayap naik tangga. Ini bisa dibilang masterclass dalam menciptakan teror murni. Uniknya, mitos vampir mati karena sinar matahari tidak berasal dari novel, tapi dari film ini. Sebuah perubahan yang dibuat untuk menghindari tuntutan hak cipta, yang akhirnya mengubah mitologi vampir selamanya. 9 tahun kemudian, Hollywood memberikan kita lawannya, sang penggoda aristokratik Bela Lugosi dalam Dracula tahun 1931. Dengan aksen Hungaria yang kental dan tatapan hipnotisnya, Dracula versi ini adalah ancaman yang berbeda. Bukan lagi wabah, tapi rayuan yang berbahaya yang tersembunyi di balik sopan santun. Memasuki tahun 1950-an, studio Inggris Hammer Film Production menyuntikkan dosis baru ke dalam genre ini, seks dan kekerasan. Kini, dalam Technicolor yang cerah, Christopher Lee mengambil jubah Dracula dan mengubahnya menjadi predator yang atletis dan penuh nafsu. Untuk pertama kalinya, penonton melihat taring yang tajam, mata merah, dan darah yang benar-benar merah menyala di layar. Dracula versi Hammer tidak lagi hanya menggoda secara halus. Ia adalah perwujudan sensualitas yang subversif dan berbahaya, sejalan dengan revolusi seksual yang mulai bergejolak. Puncaknya ada di film Dracula 1958, di mana pertarungan terakhirnya dengan Van Helsing berakhir dengan hancurnya tubuh sang vampir menjadi debu di bawah sinar matahari, sebuah adegan yang sangat grafis dan ikonik pada masanya. Beranjak pada tahun 90-an yang memecah citra vampir menjadi 2 jalur yang sangat berbeda. Di satu sisi, kita mendapatkan filsuf yang tragis. Interview with the Vampire pada tahun 1994 berdasarkan novel Anne Rice memberikan kita vampir yang tersiksa oleh keabadian. Hubungan antar Lestat yang flamboyan dan Louis yang penuh penyesalan adalah sebuah drama gotik yang kompleks, dipenuhi penderitaan eksistensial dan subtek homoerotik yang kuat. Mereka bahkan membentuk sebuah keluarga dengan anak vampir, Claudia. Ini adalah langkah besar dalam memanusiakan sang monster, memberikan perasaan dan kerentanan. Di sisi lain, muncul pahlawan aksi teknogotik Blade pada tahun 1998, mengubah permainan. Wesley Snipes sebagai Daywalker, separuh manusia separuh vampir. Ini adalah anti pahlawan yang keren, lengkap dengan jaket kulit, kacamata hitam, dan persenjataan yang canggih. Adegan pembuka Bloodrift dengan sempurna menggabungkan horor aksi dan estetika riff tahun 90-an. Tren ini dilanjutkan oleh film Underworld pada tahun 2003 yang menampilkan perang abadi antara vampir aristokrat dan manusia serigala dalam balutan estetika gothic punk yang super stylish. Vampir kini bukan lagi monster yang mengintai, tapi kombatan bersenjata api. Lalu, bagaimana sosok vampir yang identik dengan elegan dan keren kok bisa jadi cinta-cintaan atau tema yang terlalu alay bisa dibilang? Jawabannya ada pada satu fenomena budaya, yaitu The Twilight Saga. Dimulai pada tahun 2008
Twilight secara sadar membongkar semua mitos tradisional vampir untuk satu tujuan, menaklukkan pasar romansa remaja. Agar bisa menjadi pacar idaman, vampir harus dijinakkan. Kelemahan fatal terhadap matahari dihilangkan. Gantinya, kulit mereka berkilau seperti berlian. Haus darah manusia, mereka malah menjadi vegetarian yang hanya minum darah hewan. Sifat iblis diganti dengan kekuatan super unik seperti membaca pikiran. Edward Cullen bukanlah monster, ia adalah fantasi, berbahaya tapi aman, protektif, dan sangat romantis. Adegan ikonik di padang rumput di mana ia menunjukkan kulit yang berkilau adalah simbol sempurna dari perubahan ini, membawa vampir keluar dari kegelapan, melucuti semua horornya, dan menggantinya dengan keindahan yang romantisme. Puncaknya adalah adegan baseball vampir yang mengubah kekuatan super mereka menjadi kegiatan keluarga yang unik, bukan sesuatu yang menakutkan. Transformasi dari sosok ketakutan menjadi fantasi telah selesai. Tapi, apakah ini akhir dari era vampir yang menakutkan? Tentu saja tidak. Sebagai reaksi terhadap vampir yang dijinakkan, para sineas modern mulai merebut kembali esensi horornya. Contoh sempurna adalah film yang sangat diantisipasi saat ini, yaitu Sinners, yang rilis pada tahun 2025. Film ini adalah sanggahan langsung terhadap citra vampir romantis yang terlalu lembut. Berlatar di era Jim Crow di Amerika Selatan, Sinners menggunakan vampirisme bukan untuk cinta, tapi sebagai metafora kuat untuk rasisme sistemik dan perampasan budaya. Para vampir di sini digambarkan sebagai hama budaya yang secara harfiah memangsa cerita dan musik dari komunitas kulit hitam yang mereka teror. Film seperti Sinners ini membuktikan bahwa vampir itu metafora yang sangat cair. Ia bisa menjadi simbol wabah di tahun 20-an, ancaman seksual di tahun 30-an, dan kini menjadi cerminan dari horor sosial yang sangat nyata di zaman kita. Mereka mengembalikan bahaya, ancaman, dan bobot tematik yang sempat hilang. Jadi, bagaimana perjalanan 100 tahun dari tema vampir ini? Vampir di film tidak pernah menjadi satu hal saja. Ia adalah kanvas kosong tempat setiap generasi melukiskan ketakutan terbesarnya dan fantasinya yang paling liar. Dari jeritan sunyi Count Orlok, bisikan menggoda Dracula, amarah berdarah Christopher Lee, penderitaan eksistensial Louis, aksi keren Blade, hingga cinta abadi Edward Cullen yang berkilauan, setiap perubahan ini menceritakan lebih banyak tentang kita daripada tentang monster itu sendiri. Perjalanan dari makhluk yang kita takuti menjadi yang kita dambakan, dan kini kembali lagi makhluk yang memaksa kita menghadapi kebenaran yang tidak nyaman, membuktikan satu hal, vampir akan selalu abadi karena dia terus berevolusi bersama kita. Pertanyaannya bukan lagi apa itu vampir, tapi apa arti vampir bagi kita hari ini dan mungkin hari esok.